Inilah Siti Masyidah, seorang muslimah yang menjadi inspirasi bagi siapa saja. Perempuan mulia yang hidup di zaman Raja Fir'aun, yang membantu untuk mengurus anak-anak dari Raja Fir'aun. Keteguhan iman mengantarkan Siti Masyidah dan keluarganya mati syahid demi mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harum semerbak makam Siti Masyidah bahkan tercium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril alaihi salam. Lalu, apa yang menyebabkan makam Siti Masyidah dan anak-anaknya mengeluarkan bau harum? Yuk kita simak untuk cerita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sejahtera untuk pendengar setia cerita-cerita di Pelita Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rezeki dan urusan kalian selalu dilancarkan. Tuliskan harapan kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas kisah Siti Masyidah yang bau harumnya tercium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Siti Masyidah adalah seorang wanita mulia yang hidup pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Siti Masyidah adalah seorang perempuan yang selalu berpegang teguh pada kebenaran dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, Siti Masyidah menjadi pelayan dari istri Raja Fir'aun yang bernama Siti Asyah. Tugasnya adalah mengurus anak-anak dari Raja Fir'aun. Siti Masyidah juga dekat dengan Hazakil, pembuat peti yang menjadi suaminya. Meskipun mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyembunyikan keimanannya dari Raja Fir'aun. Suatu ketika, Siti Masyidah menemukan suaminya telah meninggal dunia dengan cara tragis karena ketahuan sebagai pengikut Nabi Musa alaihi salam, sehingga membuat Raja Fir'aun murka dan membunuhnya. Kejadian itu pun membuat Siti Masyidah sedih, sehingga ia pun menceritakan kesedihannya kepada Siti Asyah, istri Raja Fir'aun. Dan saat itu juga diketahui bahwa Siti Asyah juga sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sepengetahuan suaminya. Setelah ditinggal oleh sang suami, Siti Masyidah tetap menjadi pelayan dari anak-anak Raja Fir'aun. Namun suatu hari ketika sedang menyisir rambut sang putri, sisirnya terjatuh. Tanpa sadar, Siti Masyidah mengucapkan kata basmalah saat hendak mengambil sisir tersebut. Putri Raja Fir'aun yang heran mendengar perkataan Siti Masyidah dan bertanya tentang kata basmalah yang diucapkan. Siti Masyidah dengan tegas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan segala yang ada di bumi dan di langit, dan satu-satunya yang layak disembah tanpa menyekutukannya. Lalu anak Raja Fir'aun melaporkan kejadian tersebut kepada sang ayah, sehingga membuat Raja Fir'aun marah besar. Raja Fir'aun pun memanggil dan menanyakan langsung kepada Siti Masyidah, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" tanya Raja Fir'aun. "Benar bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya," jawab Siti Masyidah dengan tegas. Raja Fir'aun memerintahkan Siti Masyidah untuk mengubah keyakinannya dan tunduk kepada Raja Fir'aun. Raja Fir'aun juga mengancam akan membunuh Siti Masyidah beserta anak-anaknya jika tidak mengikuti perintah dari Raja Fir'aun. Namun Siti Masyidah tetap mempertahankan keimanannya dan tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Raja Fir'aun. Hal itu pun membuat Raja Fir'aun semakin murka dan memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan kuali besar yang dipanaskan dengan api untuk merebus Siti Masyidah beserta anak-anaknya. Sebelum dimasukkan ke dalamnya, Raja Fir'aun memberikan kesempatan. Jika Siti Masyidah mau mengakui Raja Fir'aun sebagai Tuhannya, maka ia dan anak-anaknya akan diselamatkan. Namun keimanan Siti Masyidah tetap kuat dan tidak takut dengan ancaman Raja Fir'aun. Lalu Raja Fir'aun pun memerintahkan agar Siti Masyidah dan anak-anaknya dilemparkan ke dalamnya satu persatu. Saat giliran anak yang terakhir dan di tengah keraguan Siti Masyidah, tiba-tiba saja anak itu bisa berbicara dan mengatakan, "Jangan takut wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Mendengar perkataan itu dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, Siti Masyidah mengatakan, "Bismillah tawakkaltu 'alallah wallahu akbar."
Ia dan bayinya pun terjun ke dalam kuali besar yang mendidih. Tulang-tulang Siti Masyidah dan anak-anaknya dikuburkan di suatu tempat. Hingga suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj, beliau mencium aroma yang sangat harum. Karena penasaran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Itulah kuburan Siti Masyidah bersama anak-anaknya, seorang perempuan solehah bernama Siti Masyidah dan anak-anaknya." Itulah kisah dari seorang muslimah berhati mulia dengan keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya. Dan meski hanya tersisa tulang belulang dari makamnya, tercium bau harum yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kagum. Semoga kisah ini mengajarkan kita tentang keteguhan iman dan keberanian dalam menghadapi cobaan. Dan semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Sekian dari saya, kisah Siti Masyidah yang bau harumnya tercium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menceritakan berbagai kisah-kisah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.